Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofidin. Saya mahasiswa dari Universitas Hasyim Asy'ari, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proposal kegiatan PLP atau PPL yang bertempatan PLP saya di Madrasah Nurul Quran di Bendung Rejo, Kabupaten Jombang. Ya, langsung saja. Untuk materi yang pertama itu dasar pemikiran dan lingkungan Madrasah Nurul Quran Bendung Rejo, Kabupaten Jombang. Untuk dasar pemikiran dan lingkungan madrasah itu PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari Tridharma, perguruan tinggi perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat, sekaligus ia lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersamaan, sehingga peran mahasiswa untuk pengembangan bangsa dan sekaligus sebagai agen secepatnya pembangunan terlaksana dengan baik. Mahasiswa sebagai calon sarjana dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Langsung, karena saya PLP di Madrasah Nurul Quran, itu untuk kondisi geografisnya ya, berdasarkan letak geografis dusun Bendung Rejo termasuk dalam Desa Bendung Rejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, khususnya Jawa Timur. Nah, itu untuk struktur madrasahnya ya, jabatan dan nama-nama struktur madrasahnya. Saya di sini hanya melibatkan 5 orang saja. Untuk jabatan itu ada kepala sekolah, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, humas, dan wakil sarpras. Untuk nama kepala sekolah Madrasah Nurul Quran Bendung Rejo itu adalah Ibu Hajah Nur Maslahah, MPDI, dan wakil kesiswaannya Muhammad Samsul Khalid, SPDI, wakil kurikulumnya M. Mustafa SHI, wakil humasnya Dr. Haji Basuni Soleh, wakil sarpasnya Muhammad Faizu Juraini. Itu untuk struktur madrasah Nurul Quran Jogoroto ya, atau Bendung Rejo. Nah, untuk lingkungan madrasahnya, untuk lingkungan madrasah itu Madrasah Aliyah Nurul Quran itu merupakan lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Diknas atau Kementerian Pendidikan. Dan Madrasah Nurul Quran itu di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Quran Bendung Rejo yang letaknya tidak jauh dari madrasahnya, mungkin hanya 50 meter atau 100 meter. Lanjut untuk manajemen kesiswaan madrasah, itu pengertian manajemen kesiswaan madrasah itu penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang terkait dengan peserta didik, mulai masuk dengan keluarnya peserta didik atau yang biasa disebut input dan outputnya. Nah, untuk manajemen kesiswaan Madrasah Aliyah Nurul Quran itu memiliki tugas untuk memantau perkembangan siswa dari segi akhlaknya dan lain-lainnya, ya kan, ikut organisasi dari mulai OSIS atau komunitas-komunitas yang lain, ya, Banjari, untuk pengelolaan ekstrakurikuler dan di ini loh di Madrasah Nurul Quran itu ada 2 ekstrakurikuler. Yang pertama itu drum band, yang kedua itu pramuka. Untuk ekstrakurikuler. Jadi wakil kesiswaan itu mengelola ekstrakurikulernya dan juga mendisiplinkan siswanya. Karena di Madrasah Nurul Quran itu akhlak yang diutamakan. Maka di sini manajemen kesiswaan itu fokus mendisiplinkan siswanya. Nah, untuk stakeholder madrasahnya itu pemangku kepentingan stakeholder yang internal ya, yang di dalamnya. Di antaranya itu pimpinan yayasan, pimpinan pondok pesantren, pengelola lembaga pendidikan, tenaga pendidik, karyawan, orang tua, murid, dan masyarakat sekitar. Untuk yang eksternalnya itu meliputi Kementerian Agama dan Kementerian Diknas.
Kita lanjut untuk permasalahan dan identifikasi ya di madrasah. Kemarin sih udah ke sana dan langsung dengan kepala sekolah madrasah Nurul Quran dengan Ibu Hajah Maslahah. Nah itu berdasarkan hasil survei yang kemarin itu telah dilakukan ya oleh saya dengan kelompok saya juga. Nah permasalahan sekarang ini waktu saat pandemi sekarang itu selama pandemi ini tentu saja sangat kurang pertemuan antara siswa dengan guru. Dan itu selama 1 semester madrasah tersebut menggunakan daring atau belajar dari rumah. Padahal dari pihak sekolah dan pihak kelas itu sudah memfasilitasi dan membuat grup WhatsApp yaitu lalu berkoordinasi antara murid dan gurunya walaupun tidak bisa bertemu secara langsung ya, tapi dari pihak madrasah tetap berusaha semaksimal mungkin untuk selalu bisa bertemu. Dan bahkan untuk kelas 7 MTS dan kelas 10 Alia itu menggunakan luring sip-sipan. Pagi itu untuk anak kampung dan siangnya untuk anak pesantren atau anak pondoknya. Lanjut, untuk program kerja saya di manajemen sarana prasarana ya yang akan dilakukan oleh saya di Madrasah Aliyah Nurul Quran. Itu yang pertama membuat video profil lembaga Nurul Quran dengan Rejo. Itu harus saya membuat profil itu. Harus. Dan yang kedua itu observasi lapangan terkait manajemen kesiswaan. Nanti saya akan kerjasama dengan kelompok kesiswaan sana membuat grafik data perkembangan kehadiran siswa di selama daring ini. Karena di selama daring ini guru itu kesulitan dan siswa kesulitan. Entah dia maksudnya bagaimana atau gimana-gimananya, nanti akan saya wawancara. Yang keempat itu membuat data prestasi siswa. Karena di sana udah lumayan lah, walaupun madrasah itu berdiri pada tahun 2000, tapi prestasi-prestasi itu banyak yang mereka raih di madrasah dulu. Dan yang terakhir itu membuat struktur kepengurusan madrasah. Entah menggunakan banner atau menggunakan saluran nanti hasilnya. Nah tujuan program ini program kerja saya itu untuk meningkatkan hubungan kerjasamanya yang baik antara perguruan tinggi Universitas Hasyim Asy'ari dengan berbagai instansi khususnya di lembaga pendidikan MA Nurul Quran ya, karena saya terkait di situ juga. Nah yang kedua itu mengetahui profil secara latar belakang lembaga pendidikan. Yang ketiga meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai manajemen kesiswaan dan dari tugas lapisan secara luas di Nurul Yakin. Yang keempat, mengetahui berbagai perkembangan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler serta merencanakan yang dilakukan oleh kesiswaan di kondisi pandemi seperti ini. Karena hasil survei kemarin, saya sudah wawancara dengan kesiswaannya, dari selama pandemi sampai sekarang, itu belum pernah melaksanakan ekstrakurikuler sama sekali. Nanti saya akan berkoordinasi dengan wakil kesiswaan dan pihak lembaga bagaimana bisa menyelenggarakan ekstrakurikuler di saat pandemi seperti ini. Yang pasti kita akan mematuhi protokol ya, walaupun dalam pandemi seperti ini kita akan bisa melaksanakan ekstra dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang selanjutnya itu mengatur struktur kepengurusan beserta pembagian tugas-tugas setiap bidang di MA Nurul Quran. Itu wajib saya ketahui. Karena terkadang di setiap lembaga itu, dia udah tahu dia kelompok kesiswaan, tapi ngapain ngurusin kelompok kurikulum. Dan dia kelompok kesiswaan itu kadang tidak tahu program kerjanya dia apa aja. Nah, nanti di sini saya akan mengetahui dan mengasih tahu lah atau sharing dengan kesiswaan atau dengan wakil yang lainnya. Yang selanjutnya, agar mahasiswa dapat melakukan dan membandingkan penerapan teori yang diterima di jenjang akademik dengan praktek yang dilakukan di lapangan. Yang selanjutnya lagi itu setelah menyelesaikan pendidikan di program studi S1 manajemen pendidikan Islam di Universitas Hasyim Asy'ari, diharapkan mahasiswa atau mahasiswi dapat memiliki
persiapan dalam menghadapi situasi persaingan lingkungan kerja. Ya kita perlu ketahui bagi mahasiswa MPI terutama di mana kalian berada, khususnya di sekolah saya ya, di manajemen pendidikan UNHASI, kita sekarang bisa boleh santai. Tapi nanti setelah lulus kita belum cukup juga santai. Karena persaingan kerja itu sangat berat. Di sini dengan adanya PPL kita bisa mengetahui nanti ketika kita keluar kita udah punya pegangan, udah punya pedoman untuk bersaing di lingkungan kerja luar. Itu loh yang harus kita sebutkan. Ya, kita target program itu nanti sama dengan yang tujuan program, kita dilewati saja untuk target programnya ya. Pelaksanaan kegiatan, untuk pelaksanaan kegiatan di pola koordinasinya dalam mekanisme pelaksanaan program kerja diharuskan untuk melakukan koordinasi semaksimal mungkin dengan pihak terkait, terutama dengan madrasah. Berhubung masih adanya pandemi COVID, ini kenapa ada pandemi COVID? Dia memutuskan kemarin saya tetap bersaya ke sana untuk wawancara sebentar, begitu saya tetap koordinasi dengan Bapak Presiden menggunakan WhatsApp. Lanjut, yang diikut sertakan. Yang ikut disertakan itu ya dari kepala madrasah. Lanjut saja ya. Nah ini untuk program, nama program hari ini program-program yang akan saya kerjakan nanti ketika sudah penugasan PLP atau PPL di lembaga pendidikan FA Nurul Quran di program kerja yang pertama itu membuat video profil lembaga ya, membuat video profil lembaga pada hari Senin tanggal 8 Februari dari jam 7 sampai dengan selesai. Entah kapan selesainya, pasti membuat profil sangat sulit. Tidak semudah membuat Indomie. Untuk pesertanya itu bisa dilihat ya. Nah, untuk program yang kedua itu observasi problematika manajemen kesiswaan dan saya laksanakan pada tanggal 13 Februari 2021 jam 8 janjian dengan kesiswaannya jam 8 dan sampai selesai kapan. Yang ketiga itu observasi identifikasi manajemen kesiswaan. Itu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021. Membuat grafik perkembangan kehadiran siswa daring. Ini saya sudah koordinasi dengan fokus kesiswaan dan TU ya terutama yang sudah aktif itu akan saya selenggarakan pada tanggal 16 Februari 2021 dan membuat data prestasi siswa Kamis tanggal 18 jam 8 di tetap 2021. Nah untuk program ini saya targetkan di bulan Februari nanti itu selesai semua. Di bulan Februari. Lanjut, kita udah selesai. Ya, itu saja mungkin ya. Nanti kalau bisa ada kekurangan bisa akan perbaiki kembali. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.